Oke semuanya, terima kasih sudah bergabung di video kali ini. Kita akan melanjutkan pembahasan di pembahasan skill ke-9 dan 10. Skill 9 kita akan membahas tentang komparatif dan superlatif. Sebenarnya ini lumayan basic ya, karena ini juga sebenarnya sudah pernah kita bahas sebelumnya, atau bahkan di level sebelumnya juga kita sudah pernah dapat komparatif dan superlatif. Nah, komparatif itu kalau di kita itu adalah membandingkan di mana sesuatu satu lebih dari dua, misalkan seperti itu. Kalau misalkan superlatif itu misalkan satu itu yang paling. Nah, semoga ini tidak ada miss ya di sini. Saya masuk ke contoh saja. Misalkan di sini contohnya adalah Bob is taller than Ron. Oke, Bob is taller than Ron. Bob lebih tinggi dibandingkan Ron. Sally is more beautiful than Sharon. Sally lebih cantik dibandingkan Sharon. Nah, saya nggak akan bahas bentuk komparatifnya secara mendalam ya. Saya hanya menerangkan bahwa ketika more ketemu adjektif itu adjektif yang lebih dari satu ketukan. Contohnya adalah beautiful. Beautiful ada beberapa ketukan. Beautiful, handsome, expensive. Itu kan ada beberapa ketukan ya. Kalau lebih dari satu ketukan, maka kita menggunakan more seperti ini. Contohnya di sini ada beautiful. Beautiful. Beautiful ada tiga ketukan, maka kita menggunakan more. Tapi kalau misalkan itu cuma satu ketukan, maka kita menambah akhiran ir, er di sini, sorry. Contohnya tall, tall satu ketukan, tall, short, cheap, big, small. Nah, itu semua satu ketukan. Maka kita menambahkan ir di belakangnya. Tall jadinya taller, short, shorter, big, bigger, small, smaller. Atau yang lebih dari satu ketukan, dua ketukan misalkan, tapi ternyata akhirannya adalah huruf Y. Contohnya happy, dua ketukan, lebih dari satu ketukan, friendly, lazy, tapi akhirannya adalah Y, maka kita menggunakan ER juga. Tidak menjadi more happy, tapi jadinya happier, lazier, easy, easier, bukan more easy. Oke, jadi polanya seperti itu. Nah, ciri-ciri ketika kita mendapatkan soal bentuk komparatif seperti ini, itu ada bentuk adjektif yang sudah ketambahan er atau more itu diikuti kata than di sini. Nah, ini harus kita bahas secara teliti nih di sini. Nah, ada then di sini. Nah, then ini selalu datang setelah adjektif yang sudah ketambahan er atau more. Oke, jadi then ini itu setelah adjektif yang ketambahan er atau sudah ketambahan more. Jadi datangnya itu setelah. Nah, kalau misalkan dalam satu kalimat kita sudah ketemu kata then, oh berarti belakangnya itu pasti adjektif yang ketambahan more atau er. Itu sudah salah satu rumus yang bisa kita pakai ya. Nah, kalau superlatif gimana? Beda dengan komparatif yang ada then-nya, kalau superlatif itu ada the-nya. Oke? Kalau komparatif ada then, kalau superlatif itu ada the-nya. Jadi nggak mungkin the taller, tapi pasti the tallest. Nah, kalau superlatif imbuhannya itu est dan most ya. Est dan most. Nah, di sini bedanya adalah kalau more beautiful than, taller than. Di sini the tallest, kemudian di sini bisa in atau bisa of atau bisa that. Oke, tapi bisa juga di sini tanpa menggunakan no, in, of, or that ya. Jadi tanpa menggunakan in, of, that. Tanpa ada ini pun bisa, tapi polanya akan tetap sama.
Membedakan polanya lagi adalah keduanya harus equal untuk komparatif. Kalau misalkan di sini ada Bob, maka belakangnya kalau komparatif berarti nama orang juga. Kalau misalkan di sini ada sebuah konteks tentang suatu hal, maka belakangnya kalau komparatif itu juga konteks suatu hal. Nanti kita bahas di kalimat selanjutnya biar lebih jelas ya. Nah, kalau misalkan yang superlatif itu tidak membandingkan. Jadi misalkan depannya Bob, maka belakangnya bukan nama orang lagi. Depannya Sally, maka belakangnya bukan orang lagi gitu. Nama orang yang sama seperti Sharon kayak gini, Annie misalkan enggak. Tapi itu menunjukkan di suatu tempat tertentu atau entitas tertentu. Karena ini menjadi yang paling. Sally is the most beautiful of all women di antara semua orang di sebuah partai tersebut. Nah, kalau kita lihat pola selanjutnya di sini kita bisa melihat di garis bawah ya. Nah, ini kalau misalkan polanya adalah pola komparatif, maka menunjukkan uh, atau konteks yang menunjukkan keselarasan, kesetaraan. The history class, di sini the math class. Kan setara, sama-sama membahas tentang kelas. Maka di sini pasti adalah komparatif, tidak mungkin superlatif. Kalau superlatif itu di area tertentu, di wilayah tertentu, jadi tidak menunjukkan kesetaraan. Mary is more intelligent than she. Kemudian the history class is the largest in the school. Bukan bahas kelas lainnya, tapi menunjukkan di wilayah tertentu. Oh, di sekolah tersebut ternyata. Mary is the most intelligent of all students in that class. Jadi jelas, oke. Okay? Dan pola yang ketiga yang harus kita bahas adalah di sini khusus untuk yang komparatif ya, karena komparatif fungsinya bisa juga seperti ini. The more children you have, the bigger the house you need. Di sini menunjukkan bahwa kok muncul komparatif dua kali? Iya betul. Jadi kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia itu bukan lagi lebih, tapi semakin. Oke, semakin banyak anak yang kamu punya, semakin besar rumah yang kamu butuhkan. The harder you work, the more you accomplish. Semakin kamu bekerja keras, maka semakin banyak yang kamu dapatkan atau selesaikan. The greater the experience, the higher the salary. Semakin luar biasa pengalamannya, maka semakin besar atau semakin tinggi pendapatannya. Jadi di sini menggunakan pola komparatif bertemu dengan komparatif. Nah, yang harus kita teliti di sini adalah bentuk dari subject verb-nya. Kalau kita lihat contoh pertama, the more children you have, the bigger the house you need. Ada sama-sama subject verb. Di sini ada subject verb. Yang kedua juga sama, the harder subject verb di sini, the more you subject accomplish verb. Oke, polanya seperti ini. Tapi yang ketiga tidak ada pola subject verb. Maka setara juga. Karena rumusnya kalau komparatif tadi kita harus setara ya. Meskipun ini bentuknya sudah berbeda, tetapi kalau komparatif bentuknya harus tetap setara. Yang bawah tidak ada subject verbnya, maka kalau misalkan yang depan tidak ada subject verbnya, yang belakang juga harus tidak ada subject verbnya. The experience kan cuma noun. Ini artikel, ini bentuknya noun. Ini juga artikel, ini juga noun. Jadi setara. Di sini ada comparative adjective, maka di sini comparative adjective sama. Di sini ada artikel, di sini ada artikel, di sini ada noun, di sini ada noun. Tapi kalau di depannya ada subject verb, maka belakangnya juga ada subject verb. Polanya akan seperti ini. Oke? Okay? The more, same structure, atau ER, same structure. Tidak akan ada perbedaan. Kita masuk ke contoh soal ya, biar gampang. Contohnya di sini, the speed of light is titik-titik the speed of sound. Nah, di sini ada speed of light, di sini ada speed of sound, berarti equal ya. Ada speed of light dan speed of sound. Maka kalau equal seperti ini, di sini yang kita cari adalah yang
komparatif, bukan superlatif. Maka kita coret yang superlatif. The fastest jelas bukan. Faster kalau komparatif butuh than. Seperti ini. Apalagi yang D jelas tidak. Maka jawabannya adalah yang B. Much faster than. Jauh lebih kencang dibanding. Much di sini menunjukkan bahwa jauh, jauh, jauh. Jauh lebih cepat dibanding the speed of sound. Ingat komparatif pertama, kalau bentuk soalnya adalah menunjukkan sebuah kesamaan, kesetaraan, the speed of light, oh kecepatan cahaya. Belakangnya the speed of sound, oh kecepatan suara. Oh, maka harus curiga ini adalah sebuah komparatif. Dan komparatif harus diikuti than. Oke, itu sudah pakemnya. Contoh soal yang kedua, the use of details. Di sini adalah the use of detail. Belakangnya ada kata the use of detail lagi. Nggak ada ya. Maka kemungkinan di sini adalah bentuk superlatif, bukan komparatif. Oke, superlatif. Nah, kita lihat kalau yang komparatif jelas salah, apalagi yang tidak ada informasi komparatif atau superlatif, cuma common jelas salah. Most common jelas salah, meskipun pakai most, karena superlatif harus ada the-nya. Ingat, superlatif harus ada the-nya. More common, di sini tidak ada than, jelas salah. Maka jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke nomor 3. Di nomor 3 ada in Stevenson's landscape, the more vitality and the character the paintings seem to possess. Nah, kita di sini ada kata the more vitality and character. Di sini sudah ada the more. The more, maka belakang depannya juga kita harus mencari yang komparatif. Maka antara B dan D ya. B dan D. Maka pilihannya kita antara B dan D, kita pilih yang kita lihat strukturnya. Di sini ada subject verb nggak? The painting, sim. Sim di sini verb ya. Ada subject, ada verbnya. Maka kita cari juga yang setara, ada kata komparatifnya, pakai komparatif adjektif, tapi ada subject dan verb. Maka kalau kita lihat yang sesuai itu hanya yang D. Jadi ini adalah bentuk komparatif adjektifnya, the loser, and then di sini ada subject, di sini ada verb. Oh ya, saya lupa menyampaikan, kalau misalkan bentuk seperti ini, um, the-nya itu memang harusnya kan untuk superlatif ya, tapi khusus bentuk seperti ini, the itu bergabung dengan comparative adjective. Oke, jadi kalau sudah ada the kok ketemunya comparative adjective, maka sudah patut kita curigai itu bentuknya seperti ini. Polanya pola di mana comparative adjective diikuti comparative adjective yang lainnya. Yang maknanya itu ada semakin ya seperti itu. Jadi the kalau ketemu comparative adjective bukan superlatif seperti ini ya, maka kita harus patut curigai polanya kan seperti ini. The more bla bla bla, the more bla 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 kayak gitu ya. Bentuknya seperti ini dan harus equal. Kalau yang bentuk pertama diikuti subject verb, maka belakangnya juga diikuti subject verb. Kalau cuma dalam bentuk noun phrase, maka belakangnya juga bentuk noun phrase. Seperti itu. Kita lanjut ke soal yang ada di buku ya. Ini yang ada di buku di skill 9. Kita mungkin saya ambil dua saja ya, nomor 1 sampai ada nomor 6 saja biar tidak terlalu banyak contohnya. Nomor 1, Harvard is probably titik-titik university in the United States. Belakangnya bukan bahas university lagi. Bukan menyebutkan university lain selain Harvard. Maka di sini bukan equal ya. Maka kemungkinan di sini bisa jadi adalah superlatif. Kita bisa lihat yang tidak ada informasi komparatif atau superlatifnya, kita coret. Maka ini salah, salah. Kalau kita pakai more di sini tidak ada then, maka jelas di sini salah. Jawabannya adalah yang D. Sudah paling tepat.
Superlatif pakai the, kemudian prestigious diikuti adjektifnya, dan di sini sudah pas menunjukkan the most prestigious university in the US gitu ya. Dan prestigious itu lebih dari satu ketukan, prestigious tiga ketukan, maka sudah tepat menggunakan most. Contoh yang kedua kita ambil dari soal nomor 6. The afternoon seminar was much most interesting than the morning lecture. Nah, kita harus pilih nih, mana nih yang paling tepat. Ingat kalau misalkan bentuknya written expression seperti ini, kan kita milih kosakata atau kata-kata yang salah ya. Maka kita harus jeli di mana kata yang tidak bergaris bawah itu sudah betul. Sekali lagi, kata yang tidak bergaris bawah itu sudah betul. Berarti itu yang kita jadikan sebagai acuan. Di sini yang tidak bergaris bawah adalah the, was, then, the morning. Kalau kita lihat soalnya, di sini ada kata then yang tidak bergaris bawah. Maka jelas ini konteksnya kalau ada then, pasti bentuknya komparatif. Kalau bentuknya komparatif, di belakang ini sebelum then ini berarti harus bentuknya harus yang komparatif. Tapi di sini ternyata ada yang most. Harusnya most kan didahului the ya, tapi di sini tidak ada. Maka jelas yang salah adalah yang most. Harusnya di sini more ya. Dan terlebih depannya itu much. Much itu ketemunya komparatif, bukan superlatif. Much faster, jauh lebih cepat. Much more beautiful, jauh lebih cantik. Seperti itu. Oke, jadi yang jelas yang keliru di sini adalah point most interesting, bukan most interesting, tapi kita ganti menjadi more interesting. Kalau kita bahas dari yang lain-lain bisa. The di sini sebagai bentuk artikel berarti depannya adalah noun. Di sini sudah was, maka ini sebagai verbnya. Kalau di sini verbnya was, berarti di sini harusnya uh, tunggal. Kalau tunggal seminar ya, bukan seminars. Berarti ini sudah betul. Subject verb agreement. Kalau kita melihat lecture ini bentuknya adalah noun. Morning di sini sebagai adjective. Di sini ada artikel. Maka urutannya sudah tepat, artikel, adjective, noun. Much di sini harus mengikuti komparatif. Maka depannya bukan superlatif tapi harus komparatif. Dan di depannya ada then, maka jelas ini clear. Seperti itu. Silahkan nanti dilanjutkan untuk nomor 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Seperti itu. Kita lanjut ke pembahasan skill ke-10. Di skill ke-10 ini, kita bahas countable dan uncountable. Oke? Kayaknya kemarin-kemarin kita juga sempat bahas sedikit ya tentang countable dan uncountable di kelas. Cuman di sini diikuti oleh apa namanya quantifier, di mana itu menunjukkan jumlah tertentu. Jadi kalau misalkan countable itu sudah paten, many, number, few, fewer. Kalau uncountable ikutnya itu adalah much, amount, little, less. Tidak boleh ditukar. Oke, jadi ini sudah paten. Kalau misalkan many, number, few, fewer itu masuk ke countable noun. Kalau much, amount, little, less masuk ke uncountable noun. Nah, di sini hanya saja ada beberapa kesalahan untuk penulisan soalnya ya. Jadi saya ambilkan yang memang bentuknya agak keliru. Contohnya di sini kalau misalkan kita melihat di buku itu harusnya di sini ada little-nya. Tapi tanpa ada itu pun sebenarnya ini sudah tepat. Misalkan pilihan A itu harusnya little notice, tapi tanpa ada little pun itu jawabannya tetap A gitu. Oh iya, saya jadi bilang jawabannya A ya. Jadi he received titik-titik that the bill would have to be paid for. Nah, di sini ada notice. Oke, ada notice. Notice di sini adalah bentuknya seperti information, di mana information itu adalah uncountable. Notice juga begitu. Jadi dalam hal ini notice sifatnya seperti information, di mana mau sedikit mau banyak
bentuknya tetap notice gitu. Nah, pilihannya kalau B jelas tidak menggunakan ya, karena kalau misalkan uncountable noun tidak menggunakan artikel. Apalagi some, tidak menggunakan some kalau uncountable noun. Mungkin kalau yang pilihan D bisa jadi ya, bisa jadi jawabannya adalah yang D. Tapi sayangnya notice di sini kita tidak sifati sebagai countable, tapi sebagai uncountable noun. Jadi kalau mau pakai many, many-nya diganti menjadi much. Harusnya ya, harusnya secara pola seperti itu. Tapi kita tidak menggunakan pola seperti itu. Dan tidak ada S di belakangnya. Nah, kita harus milih di sini. Jadi pilihannya yang jelas adalah yang A. He received notice. Sama aja he received information. Seperti itu. Tidak perlu ada input apa-apapun karena ketika uncountable noun tidak perlu ada tambahan artikel, tidak perlu tambahan apa namanya s di belakangnya atau is. Tapi kalau misalkan mau menggunakan quantifier, kita bisa menggunakan salah satu di antara ini. Much, amount, little, atau less. Oke, kita pilih, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 ini kalau kita lihat soalnya, ternyata ini soalnya diambilkan dari apa namanya written expression juga karena kita melihat soalnya ada kesalahan di situ meskipun kita menyeri di sini ya, tapi belakang kita lihat ada kesalahan di sini. Ada large amount of crimes. Crimes-nya di sini kan bentuknya countable atau uncountable. Ada S-nya. Kalau ada S-nya, berarti ini adalah countable. Kalau ada S-nya, ciri-ciri countable kemarin kita sudah bahas adalah ada S-nya. Maka jelas di sini tidak boleh amount, tapi a large number. Ini kesalahan soalnya, mungkin perancang soalnya sedikit terlupa untuk mengedit mungkin ya, saya nggak tahu. Tapi di sini ada kesalahan. Karena large amount of crimes tidak bisa bersatu karena crimes di sini adalah countable noun, maka harus pakai large number. Bukan large amount, tapi large number of crimes. Karena crimes-nya di sini adalah countable ya. Oke, kita balik ke pembahasan yang di depan karena yang kita cari itu di depan, yang belakang itu karena kita jeli aja sebenarnya. Di depan ada opportunities. Opportunities ada seperti ini ya. Maka jelas ini adalah bentuk countable noun ya. Countable. Kalau countable, maka kita pilihannya jelas bukan a. Kalau a itu harusnya opportunity, karena a itu untuk singular. Much jelas tidak bisa. Maka jawabannya boleh B dan boleh C. Oke, jawabannya boleh B dan boleh C. Ini mungkin penulisnya juga memasukkan kedua-duanya. Saya juga kurang paham kenapa, tapi yang jelas kita bisa memilih jawaban yang B dan bisa juga jawaban yang C. The police had some opportunities. Tapi kalau misalkan kita ngelihat pembahasan yang di atas, pasti jawabannya adalah yang C ya, karena kita nggak akan bahas tentang some atau any ya. Gitu aja sederhananya. Mungkin jawabannya C gitu. Ya bisa jadi kalau kita sedang membahas ini, tapi buktinya kalau di sini bentuknya countable atau di sini kalimatnya positif, jawaban some juga mungkin saja betul. Oke, yang jelas jawabannya tidak boleh A dan tidak boleh D yang itu menyalahi aturan countable noun. Kita lihat lagi di soal nomor 6 dan 7. Mungkin di sini yang digaris bawahi adalah since atau he, saya kurang paham, tapi garisnya kurang satu di sini. Mungkin since ya, kita anggap aja seperti ini. Nah, kita lihat di sini ada apa namanya? Ada beberapa kata yang sudah bergaris bawah. Ada since he, the new, has had, less. Maka selain ini kalimatnya sudah betul. Oke. Since jelas di sini betul ya karena ini bentuknya seperti yang kemarin kita bahas. Since di sini konektor
subjek, di sini verb, terus koma, di sini subjek, di sini verb ya, seperti ini. Bentuknya seperti ini. Maka kita lihat since he, bentuknya verb 2 di sini he, maka ini sudah betul. Konektornya juga sudah pas. Yang selanjutnya has had di sini subject verb agreement sudah betul. The new adapter di sini noun, di sini adjective, depannya artikel, maka ini urutannya sudah betul. Nah, yang kita perlukan pemahaman tentang less. Less troubles. Troublesnya di sini dalam bentuk ada s-nya, berarti ini adalah ini countable noun. Troubles-nya dalam bentuk countable noun. Maka kalau ini adalah countable noun, ini tidak pakai less, tapi pakai fewer. Oke, jadi kalau countable, ciri-cirinya ada S-nya. Meskipun trouble harusnya tidak ada S-nya ya. Tapi dalam konteks tertentu kita melihat konteksnya, itu kita boleh pakai S seperti ini tergantung konteksnya. Secara lahiriah kita bisa melihat di sini ada S-nya, maka jelas ini kita kategorikan sebagai countable noun, maka tidak lagi menggunakan less, karena less menggunakan less berarti harus untuk uncountable. Maka jelas troubles menggunakan fewer. Jelas jawabannya salah di less-nya, harusnya fewer. Oke, sekarang kita bisa lanjut ke nomor 7. Nomor 7 yang bergaris bawah adalah much, to purchase, living, is, such. Ya. Sekarang kita coba lihat kata-kata lainnya yang tidak bergaris bawah. Ada there are new items before, there is a short amount of time. Sebenarnya kalau kita langsung lihat, ini sudah ketemu di mana new items di sini ada s-nya ya. New item ada s-nya. Maka jelas kalau items ini ada s-nya berarti ini countable noun. Kalau countable noun jawabannya bukan much di sini tapi harusnya many ya. Di sini bukan much tapi harusnya many. Nah, itu pembahasan untuk countable dan uncountable. Sekian dulu kita lanjutkan di buku, berarti skill 9 yang belum dikerjakan di buku adalah 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Kalau yang skill 10, 3, 4, 5, 8, 9, 10. Tinggal dilanjutkan ya, boleh dijawab ulang yang nomor 1, 2, 3, 1, 2, 6, 7. Terus nanti dilanjutkan ke pembahasan di mini test structure. Terima kasih. Semoga semua sehat selalu. Terima kasih sudah mengikuti pembahasan kali ini.